Kalau kita amati begitu ya, riset ataupun laporan yang juga disampaikan oleh Morgan Stanley yang melihat bahwa pasar keuangan kita underweight. Pak Hanif, apakah ini cukup mempengaruhi sebetulnya kekhawatiran begitu yang terjadi di pasar dalam negeri kita, Pak Hanif? Ya, ya dia sih boleh saja ya bilang underweight karena memang dia melihat satu reason yang cukup fundamental gitu ya dari sisi ekonomi gitu. Jadi sebenarnya ini PR bagi pemerintahan mendatang nih, gimana caranya meyakinkan bahwa kita nggak seperti itu gitu. Yang dimaksudkannya itu adalah pengeluaran yang besar-besaran, misalnya spending ya. Nah, satu sisi government spending kan bagus juga ya buat boosting dari pertumbuhan ekonomi ya. Tapi tentu akan meningkatkan rasio utang terhadap PDB yang signifikan. Lalu kedua, mungkin dia juga ngelihat jatuh tempo utang negara kita itu kan tahun-tahun ke depan tuh tertinggi terus tuh. Tahun 2025, 2006, dan 2007 gitu ya. Sementara supply and demand-nya itu kan cenderung turun ya sekarang ya demand-nya gitu ya. Bahkan foreign itu turun terus sih kepemilikannya ya. Sekarang udah di bawah 14% mungkin gitu. Jadi saya kira kekhawatiran inilah yang mengakibatkan dia melakukan downgrade ya. Gitu. Oke, dengan tentunya ada kekhawatiran yang diberikan tentunya, fear yang tentunya sudah diterima oleh para pelaku pasar kita, apakah hal-hal ini dihadapkan juga dengan ekspektasi para pelaku pasar, realita yang terjadi, ini juga akan membuat disrupsi sendiri terhadap investasi reksadana, Pak Hanif? For short term iya. For short term kita sudah lihat IHSG kita kan turun ya dari 7.000 hampir 7.400 saat itu, sekarang sudah di 6.000 berapa 700 misalnya kan. Gitu. Memang ketika mereka melakukan downgrade biasanya mereka langsung selling di market. Tapi yang menarik tuh 2 hari terakhir juga kan market kita sudah mulai masuk kembali gitu. Dan biasanya memang ketika misalnya selling dari foreign, yang akan kena selling hantem pertama kan memang di market cap yang paling liquid dan paling besar ya gitu. Oke. Kalau Anda katakan sementara ini termin waktunya berapa lama sih, Pak Hanif? Kita nggak tahu terus terang sih. Cuman biasanya kalau mereka tuh downgrade tuh kayak misalnya kita ada pengelola misalnya indeks LQ45 for example. Misalnya dia ada saham yang dia turunin, misalnya dari 5% ke 4%. Dia akan selling sampai jadi 4% gitu. Tapi tentu bukan berarti downgrade itu dia menjual seluruh sahamnya ya, hanya menurunkan exposure di Indonesia. Nah nanti kalau udah ada perbaikan, itu mereka akan bisa calling balik lagi, jadi upgrade lagi, dan at that time mungkin market kita akan super rally lagi ya. Gitu. Oke, kalau mencoba follow the money begitu ya Pak Hanif, sebetulnya uang atau dana para investor ini lari kemana sih? Apakah memang secara wait and see banyak para investor ini justru menyimpan dana aset di instrumen-instrumen tertentu ini disimpan terlebih dahulu menunggu dari volatilitas yang terjadi tentunya ini semakin mereda atau berkurang? Kalau dana asing ya, sekarang fokusnya sedang di develop market sih. Oke. Pasar US tuh naik terus. Gitu. Karena di sana juga memang kebetulan kan sektor teknologinya leading gitu kan, kayak misalnya Apple, lalu kemudian yang paling menarik itu yang naiknya gila-gilaan itu kan Nvidia itu ya, yang perusahaan AI gitu. Jadi mereka sedang fokus ke sana juga gitu. Jadi memang belum masuk ke pasar kita lah gitu. Oke. Apakah dengan realita yang terjadi begitu ya di pergerakan pasar kita ini juga terjadi di negara emerging market lainnya, Pak Hanif? Ya saya kira sih sama ya, sama lah gitu. Pokoknya sekarang itu orang lagi fokusnya ke develop market dulu gitu. Jadi kalau di Asia mungkin lebih kayak ke Jepang gitu, kayak gitu. Oke, baik. Kalau misalnya melihat secara jangka panjang begitu ya, Anda melihat apakah untuk investasi reksadana di sepanjang tahun 2024 ini masih terbilang cukup menarik, Pak Hanif? Saya sih melihat demikian ya, gitu, terutama untuk para investor karena valuasinya very demanding sih, gitu. Karena ya itu tadi ya, saya lihat tuh dividend yield aja sekarang udah di atas 6-7% ya kalau untuk saham perbankan ya. PI-nya juga sangat rendah ya, udah di low PI lah, misalnya 10 kali ya. Untuk saham-saham yang lain malah lebih parah lagi kan, ada dividen yang
Sektor pertama tuh kayak UT ya yang saya lihat ya, United Tractors itu kan dividennya aja 12% kan gitu. Dan beberapa saham pertambahan kita kan dividennya double digit semua tuh gitu. Jadi valuasinya tuh sangat menarik sih menurut saya ya untuk investor lah. Investor kan kalau harga turun hiburannya dividen kan. Iya. Oke, lalu strategi apa yang juga dilakukan begitu ya oleh Star Asset Management di tengah kondisi yang terjadi saat ini untuk mempertahankan return juga begitu di sana? Ya, saya sih nggak pungkiri ya, investor kita itu kalau kita ajak ke pasar saham itu masih wait and see gitu. Tapi kita edukasi terus sih supaya masuk ke pasar saham. Kenyataannya inflow paling deras itu ada di pasar uang dan pendapatan tetap gitu. Di industri reksadana aja year to date sampai bulan Mei, reksadana yang bertumbuhnya paling tinggi itu reksadana pasar uang dan pendapatan tetap ya. Di kita pun pendapatan tetap tumbuhnya tinggi 30%-an gitu. Jadi memang kita lihat investor kita masih cenderung konservatif ya. Oke, masih cenderung konservatif. Apakah memang hal ini atau sikap konservatif ini juga Anda lihat begitu ya, sebetulnya majority atau mayoritas di dalam pelaku pasar tanah air kita? Mereka masih dalam mode konservatif. Iya, karena kita juga nggak bisa tutup mata ya. Memang 10 tahun terakhir kan return di reksadana saham kurang bagus kan. Betul. Gitu. Even kalah sama time deposit gitu. Tapi saya yakin 10 tahun ke depan tuh returnnya bakal lebih tinggi dari instrumen manapun. Jadi ya tugas kita lah gitu mengajak para investor untuk masuk ke saham kembali ya gitu. Oke, baik. Kalau misalnya kita amati begitu ya, dengan adanya kita pahami bersama ada transisi kepemimpinan, apakah Anda lihat juga akan memberikan tantangan tersendiri bagi pasar indeks harga saham gabungan kita dan juga pasar keuangan lainnya? Ya, memang ini moodnya tuh terbagi dua. Baik. Kalau di pasar saham orang cenderung euforia karena kalau pertumbuhan ekonomi tinggi pasti IHSG naik ya kan. Gitu. Tapi satu sisi kalau pertumbuhan ekonominya itu juga spendingnya banyak dibiayai oleh utang, dari sisi kan berarti obligasi nggak akan bagus-bagus amat ya, gitu. Akan stay di sini aja gitu. Jadi saya sih cenderung untuk long term prefer equity dan bond sih. Oke, baik. Banyak juga yang mengartikan begitu ya beberapa waktu lalu saat kita melaksanakan pemilu begitu Pak Hanif ya, yang mana ini dikatakan sebagai wait and see karena memang pelaku pasar pengen melihat terlebih dahulu siapakah calon pemimpin yang akan terpilih. Pemimpin selanjutnya sudah terpilih begitu ya, sudah terlihat siapa dan ternyata juga dilihat begitu dari pergerakan indeks harga saham gabungan kita ternyata berjalan cukup sideways saja, tidak ada penguatan yang signifikan. Apakah Anda lihat juga sentimen dari dalam negeri ini sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan sentimen dari luar negeri? Ya sebenarnya kan setelah pemilu tuh kalau saya lihat indeks kita kan sempat reaching 7.400 ya at the time ya. Lalu kemudian koreksi karena berbagai hal yang bikin grogi semua orang lah, terutama karena case perang ya gitu. Waktu itu kan kita ingat tuh di awal-awal itu dari luar kan ada dua ya, global tension waktu rame-rame itu waktu Iran sama Israel kan takutnya saling serang ya di game teori gitu. Lalu kemudian yang kedua tentu Fed gitu. Fednya tadinya dipikir 3 kali turun, ternyata cuma 1 kali. Jadi ekspektasi yang sedang tinggi-tingginya jadi turun kembali gitu. Tapi nanti kalau sudah mulai Fed Fund-nya turun, apalagi tahun depan, saya kira rally-nya akan kembali lebih tinggi. Harapannya demikian begitu Pak Hanif ya. Tapi apabila kalau kita lihat memang The Fed secara tidak begitu jelas sebetulnya memangkas suku bunga atau tidak begitu dari pernyataan sejumlah pejabatnya. Apabila memang tidak ada pemangkasan di tahun 2024 ini, apakah semakin membuat pasar kita lebih terpuruk lagi dari kondisi saat ini? Kalau lebih terpuruk lagi sih enggak sih. Baik. Saya kira di level segini tuh udah level yang sangat menarik lah bagi siapapun ya. Gitu. Saya sih ngelihat kan level sekarang tuh antara 6.600 6.700 ya. Itu kan level bottomnya juga kayak di tahun lalu kan di sini-sini juga. Jadi kalau orang bilang sideways berarti kan antara 6.000-an sama 7.000-an gitu. Kita sendiri ekspektasi tahun ini di 7.000-an, di 7.800 sih. Jadi memang bisa dibilang tinggi, bisa dibilang enggak sih. Kalau waktu kemarin udah 7.400, kayaknya 7.800 udah deket banget ya. Udah tinggal 5% lagi gitu kan. Ya kalau sekarang 6.700-an misalnya, ya ini ambillah kesempatan untuk melakukan akumulasi beli ya.